Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Pagi hari ini kita sebelum mulai kebaktian kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama, dan kiranya juga Tuhan kami boleh mempersiapkan setiap kami dalam pada pagi hari ini memberikan yang terbaik, pujian-pujian karena Engkau yang layak ditinggikan ya Bapa. Dan sesuai pesan-Mu Bapa minggu ini ya Bapa, bahwa Tuhan sanggup menghidupkan apa yang mati. Kami juga mau mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu atas kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Kami siap memuji Engkau dalam nama Yesus. Amin. Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Cukup bagiku, ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Katakan, aku mau selalu, ku mau selalu bersyukur kepadamu
Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu, mau selalu bersyukur kepadamu. Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Haleluya, kami bersyukur. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapak Ibu, saya ajak Anda bangkit berdiri semuanya. Hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
setiap kita. Amin. Mari kita nyatakan sungguhnya kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Haleluya, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita adalah orang-orang telah menerima anugerah Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, pagi hari ini kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Mari kita menaikkan pujian syukur kita hanya bagi Tuhan. Haleluya. Ya. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan tinggalkan masa lalu.
pagi hari ini ada sukacita Tuhan Amin. memenuhi kita. Terlebih karena kita percaya bahwa anugerah Tuhan senantiasa mengelilingi kita. Ya, Bahwa anugerahnya yang memelihara kita sampai kita ada hari ini. Terima kasih Tuhan. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekatmu, terlebih di saat aku mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita angkat pujian dikatakan. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekatmu, terlebih di saat aku mengerti. Ku pilih ku tetap percaya, Ku pilih untuk tetap percaya,
Jadi mengelilingiku, memeliharaku, anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Mari sekali lagi saya undang semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku, terima kasih Roh Kudus. Begitu besar anugerah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah anugerah-Mu terus terjadi dalam hidup kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena itu kasih yang terbesar dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Kau sudah kumpulkan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Buat kami semua anak-anak-Mu tunduk di bawah otoritas-Mu Tuhan. Kami tidak melayani manusia tapi kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena itu yang terpenting dalam hidup kami Tuhan. Kalau sampai saat ini Kau berikan kami sehat kuat, kalau kami masih berikan kami damai sejahtera sukacita, itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Mari Tuhan, jaga hati pikiran perasaan kami Allah Roh Kudus, tuntun kami. Supaya kami boleh memiliki kepekaan akan suara-Mu. Buka mata pikiran rohani kami, supaya kami boleh melihat kemuliaan-Mu demi kemuliaan-Mu. Mendengar suara-Mu yang lembut dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, taruh hati-Mu dalam hatiku Tuhan. Supaya apa yang kuperkatakan ini Tuhan, tidak menyimpang dari firman-Mu. Kami mau Tuhan anak-anak-Mu juga tunduk di bawah otoritas-Mu Tuhan. Bungkus semua anak-anak-Mu dengan kuasa wibawa-Mu. Supaya tidak ada roh ngantuk, tidak ada roh-roh yang akan mencuri kemuliaan-Mu. Tetapi mereka boleh menjadi tanah-tanah yang gembur, yang siap ditaburi oleh firman-Mu. Dan bisa melakukan dalam kehidupannya sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, terpuji nama-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Mari anak-anak Tuhan diberkati berkata, amin. Silakan duduk saudara. Oke, shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Gembala, Kau David yang sudah menodong saya. Terima kasih. Jadi hari ini saya diundang ke sini dan hari Sabtu saya harus mencari tema khotbah. Nah, yang namanya tentara itu kalau disuruh tidak pernah menolak kan. Oh, siap, saya laksanakan, apalagi pelayanan kan. Seneng aja saya kan. Anytime, anywhere. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang
hidup berfokus kepada Kristus. Amin saudara. Jadi saudara melayani di tempat ini, mau apapun yang saudara lakukan, fokusnya tetap kepada Kristus. Coba naik. Jadi Kristus yang paling tinggi. Jadi segala-galanya dalam hidup kita hanya Kristus. Amin saudara, kita hanya alatnya. Nah, saya mau berkata tentang tema ini, kita belajar dari Paulus. Paulus itu sama dengan saudara dan saya, dia manusia biasa. Amin. Dia juga tidak ketemu Yesus secara tatap muka, enggak saudara. Ya, Paulus itu menjadi orang yang diubahkan oleh Yesus itu karena apa? Karena welcome-nya dia, karena kemauannya dia. Kalau dia misalnya nolak pun dia bisa. Ya, sama dengan kita. Nah, oleh sebab itu pengalaman Paulus yang begitu dahsyatnya, maka Paulus itu menegur siapapun yang pelayanannya enggak benar. Ya. Kita mulai coba dibuka ayatnya di dalam Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Nanti saya akan cerita ke belakangnya ya. Ini ya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Naik. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ini pengakuannya dia. Ya, jadi bukan hanya dirinya Paulus yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi pengakuan Paulus gitu, aku ini hidup berjalan ini memang secara daging, tetapi hidupku ini dituntun oleh Kristus. Ya, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Dan dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini pengakuan Paulus bahwa yang ada di dalam dirinya itu hanya fokus kepada Kristus. Aku melakukan hidupku secara daging, tetapi aku harus dituntun oleh yang ada di dalam hidupku. Makanya kalau saudara baca sebelum di ayat 20 atau ayat 19, saudara baca di ayat 11 sampai 14, Paulus ini sebetulnya sedang menegur namanya Kefas dan Barnabas. Ini ditegur oleh Paulus karena apa? Karena kemunafikannya dia dalam menjalankan misinya. Ketika dia makan bersama orang-orang non-Yahudi yang tidak bersunat, tetapi ketika ada golongan Yakobus datang, dia berhenti. Makanya Paulus marah, kamu ini munafik. Pelayanan kamu itu. Bagaimana kamu bisa memenangkan orang-orang non tidak bersunat ini kalau engkau melayani secara munafik, hanya secara daging, menyenangkan orang. Ini kehidupan Paulus seperti itu. Nah banyak anak-anak Tuhan juga seperti itu. Pelayanan itu karena bayi sengki, sungkan, gak enak. Kan hamba Tuhan kemarin yang memohon saya, bayi sengki aku sungkan, gak enak gitu kan. Sering nggak anak-anak Tuhannya seperti itu? Gak enak sungkan kan kemarin aku udah dibesuk sama Ko David. Waktu aku pilek dibesuk Ko David, masa disuruh doa Selasa aja nggak mau. Kemunafikan inilah yang ditegur oleh Paulus. Paulus sudah menjalani hidupnya, bahkan dia pernah yang namanya karam kapal, dirajang batu, dimasukkan penjara, dimaki-maki. Ya, mau disobek-sobek badannya. Waktu di rumah kesenian itu, semua sudah dialami. Makanya dia juga pernah menegur waktu dia di Filipi, dia menegur. Coba di Filipi coba. Filipi 3. Nah ini kan, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum, aku tidak bercacat. Apa yang dilakukan Paulus itu dahsyat saudara. Nek hal-hal yang daging, naik. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena apa? Karena Kristus. Naik. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena apa? Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu
dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi kalau pelayanan-pelayan yang sifatnya cuma seremoni, ya, menyenangkan orang, ya, besengki karena kedekatan oleh seseorang. Saudara, tidak ada apa-apanya dibandingkan Paulus. Paulus itu malah mengalami penganiayaan. Bukan hanya masalah pelayanan, dianiaya. Tetapi semuanya itu aku anggap sampah setelah aku mengenal Kristus. Hari-hari ini saya juga belajar seperti itu ketika saya masih dinas aktif. Saya telah selalu takut dengan atasan saya, takut nanti enggak promosi, enggak dapat jabatan enak. Orientednya di situ, financial oriented di dalam pikiran saya, bukan mission oriented. Sehingga saya kadang-kadang, wah sungkan enggak enak nih. Kadang-kadang kalau ada atasan saya, nanti hari Minggu kita golep, hari Minggu kita pakai naik sepeda, yuk kita rame-rame. Ya saya bilang, izin Bapak. Gimana kalau hari Jumat saja kita sepedahan? Dari pagi sampai sore ya saya siap. Kenapa selalu mengambil hariku, bukan harimu? Jadi menangis terus kan? Tetapi Anda akan dihadapkan dengan posisi, apakah kamu dianggap loyal atau tidak? Begitu. Karena minggu ini adalah sabatku dan sabat atau perintah. Saya harus menghormati hari sabat, salah satu 10 hukum Taurat. Bagaimana saya harus lari dari situ? Sedang ahad kamu. Saya harus menghargai ahad kamu, tapi sabatku engkau enggak menghargai. Suasana seperti itu sebagai seorang militer itu ngeri loh saudara. Ngeri. Nah, saya harus belajar mengambil suatu keputusan untuk saya harus menghargai hari Sabat. Bapak silahkan mau golep, nanti mungkin aku flightnya yang ke-9 saja, nyusul. Yang penting kan aku ada datang nanti, atau saya enggak ikut golep, yang penting aku nanti ada di lapangan golep. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang cerdik, kita harus mengutamakan Kristus dalam hidup kita. Amin saudara. Kita harus mengutamakan Yesus ada dalam hidup kita. Kita bisa seperti ini karena Tuhan itu baik sama saudara dan saya. Amin saudara. Nah sekarang bagaimana sikap Paulus ketika dia menegur orang-orang itu? Naik kembali ke slide berikutnya. Saya sebetulnya membawa Alkitab, ketika saya membawa Alkitab, lihat kanan kiri di gereja ini sudah enggak bawa Alkitab. Jadi Alkitabku tak taruh di situ aja lah. Nah itulah ya, new normal itu begitu ya. Jadi sekarang aku ikut-ikutan bawa begini. Padahal aku ini gaptek sebenarnya buat gini nih. Seneng bawa yang manual itu. Manual itu canggih itu. Ini kalau habis bateraiku ini saya pusing kepala saya. Nah ini menunjukkan bahwa Paulus setelah dia menerima Kristus. Apa yang terjadi? Ada identitas baru. Amin saudara, identitas baru, makanya di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 apa dikatakan? Coba. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara-saudara yang ada di sini ketika saudara fokus kepada Kristus, saudara ini sebetulnya warga kerajaan Allah. Saudara harus mengikuti aturan warga negara. Amin saudara. Enggak bisa dong saudara mau seenaknya sendiri. Warga negara diatur oleh regulasi yang mengikat saudara dan saya. Identitas baru bukan seperti yang saudara lihat. Orang Kristen banyak hanya pakai anting salib, gandul salib, ditato di jidatnya salib, tato sini salib. Bukan itu saudara. Identitas bukan itu cuma tanda-tanda lahiriah belaka. Makanya kenapa Paulus juga menegur, hei kamu jangan berharap kepada hal-hal yang lahiriah. Yang ditegur siapa itu? Itu yang ditegur tuh orang-orang kudus di Filipi. Ya, siapa lagi? Diaken. Hebat enggak? Penilik-penilik jemaat. Itu ditegur Paulus hanya gitu. Engkau identitas barumu cuma hanya hal-hal lahiriah. Makanya dia ngomong, engkau jangan hanya berharap kepada hal-hal yang lahiriah.
identitas baru oleh Paulus yang dihadapi waktu dia mengalami aniaya. Itu ada identitas baru yang menandakan bahwa engkau adalah pengikut Kristus. Amin saudara. Jadi kalau saudara pengen tahu orang Kristen yang asli, kalau bubaran di mall sana barengan sama orang gereja, ya, saya tuh kalau keluar dari gereja payuru kayak ayam gitu kan, wah itu orang yang dari mall maupun orang yang dari gereja kita nggak lihat, karena apa? Ada juga yang hanya gara-gara kursi makan bisa marah, begitu tak lihat. Yang tadi habis angkat tangan, mari kita terima berkat Tuhan loh. Lah kok langsung keluar taringnya semua. Gara-gara hanya duduk di food court, ya, dia cuma hanya pesan makanan, ditinggal kursinya udah didudukin orang. Wah, udah nggak kelihatan itu anak Tuhan mana anak hantu. Nggak kelihatan. Padahal sama istri saya yang kalau nggak salah itu tadi yang habis menerima berkat Tuhan kayaknya tuh. Nah, gara-gara kursi aja. Nggak kelihatan saudara. Itulah yang ditegur oleh Paulus. Walaupun orang-orang kudus, diaken, penilik jemaat ditegurin sama Paulus. Karena engkau hanya berharap hal-hal yang lahiriah. Bukan itu yang ku kehendaki. Identitas apa sih yang harus terjadi dalam hidup kita? Yang pertama ada 3 identitas yang saya baca, yang saya pelajari. Ya. Coba di dalam Yohanes 14 ayat 26. Coba. Sama 27. Ini identitas warga kerajaan Allah. Nah, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Mengajarkan loh. Ya, dan akan mengingatkan akan kamu akan semua yang telah kufirmankan. Jadi tidak mungkin orang bisa ngerti firman, orang bisa mengingat firman kalau dia tidak perlu hidup dengan Roh Kudus. Yang ada cuma logika. Engkau bisa marah, engkau bisa langsung sumbu pendek, langsung gitu tanpa sadar bahwa kita tidak dipimpin Roh Kudus. Next 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Identitas seorang yang hidup dalam Kristus pasti dengan dituntun Roh Kudus maka hidupnya selalu damai sejahtera. Amin. Bukan damai sejahtera yang sifatnya situasional. Kalau saudara lagi tur, seneng, ya seneng. Sampai rumah, saudara akan kesepian lagi dan susah lagi. Itu temporer. Tetapi kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita selalu ada damai sejahtera dalam hidup kita. Amin. Kondisi apapun, enak maupun enggak enak, situasi negara ini seperti ini, kondisi global seperti ini. Tetapi anak-anak Tuhan yang hidupnya bergantung kepada Kristus, dia tetap memiliki damai sejahtera. Amin saudara. Tenang, ngomong sama sebelahnya, ya damai sejahtera aja, tenang aja, suasana kayak apapun, tenang. Amin. Karena ada Kristus dalam hidup saudara. Ya tak? Loh kita ada di bahtera terombang-ambing, ada Yesus, tenang. Makanya kan tenanglah. Karena dengan tenang maka terletak kekuatan. Orang yang ada di damai, santai saja, amin. Mau emas itu harga 3 juta, terserah wong kita juga enggak punya emas juga, kok ngapain pusing dengan hal gitu. Amin. Yang penting masih ada warteg. Amin. Kita tidak merasakan itu warteg naik, walaupun mungkin tadinya lelenya gedenya segini jadi segini, kita enggak tahu, kan gitu kan. Amin. Yang tadinya tempe ukuran 10 kali 10 menjadi tempe ukuran 8 kali 8 juga kita enggak tahu. Amin. Santai.
damai sejahtera ada dalam hidup kita. Amin. Tenang aja saudara. Nah yang kedua coba. Apa identitas baru yang saudara harus sandang? Coba. Di Kisah Rasul 2 ayat 46. Ini saya agak panjang nggak apa-apa ya saudara. Kemarin saya janji sama Pak Koh David kan, wah aku habis ini, begitu istri saya, enggak hari ini. Waduh puji Tuhan enggak hari ini. Kalau enggak habis ini saya kabur. Ternyata enggak, jadi agak santai. Amin saudara, mau setuju kan? Santai ya? Jadi kalau saya nanti agak nambah sedikit apa ya Koh David ya? Oh, dari kalau dipres gampang, nambah dikit aja. Tenang aja, bulannya kan nanti masih jam 2. Ya. Oke, Kisah Rasul 2 ayat 46. Nah ini cerita apa? Ini adalah jemaat mula-mula ketika dia ditinggal Yesus naik ke surga. Ya toh? Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Naik. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Orang banyak khotbah dia. Tiap-tiap hari apa? Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Enggak banyak khotbah, enggak jual kecap, ya. Dengan kehidupan sehari-hari ada Kristus, orang ngomong gini, hebat anak Tuhan itu. Enggak usah saudara tunjukkan salib saudara dengan wah nih, tuh ngempit apa Alkitab tebel-tebel, terus pakai jubah, tiap hari sembahyang di atas apa di pinggir-pinggir jalan kayak orang Farisi, enggak. Orang yang akan datang mengakui bahwa ada Yesus dalam hidupnya. Orang ini hebat, ada sukacita. Amin saudara, ada hati yang gembira. Amin. Makanya orang Kristen itu harusnya enggak usah sedih. Di mana letak orang Kristen sedih? Wong mati aja nyanyi. Tutup peti nyanyi. Turun liang kubur nyanyi. Acaranya acara apa? Penghiburan. Lah kan nyanyi terus orang Kristen. Di mana letak kesedihan kita? Asal di dalam rumah tangga kita penuh dengan pujian. Amin saudara, penuh dengan ketulusan dalam melayani. Itulah identitas kita sebagai orang yang dekat dengan Kristus. Amin. Istri saya itu sampai namanya apa USB itu udah mungkin muter ribuan kali. Isinya pujian aja di rumah saya. Ya saya senang aja. Colokin gitu, pokoknya nyanyi ya pujiannya di situ. Amin. Karena memang ada lagunya kan. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk. Kan gitu kan. Raja segala raja. Kan memang harus begitu anak Tuhan. Itulah identitas orang yang pengikut Kristus. Amin. Bukannya telah hucak ini lagunya tuh. Di mana, di mana, di mana. Itu orang tersesat. Enggak iwak peye. Itu lagu-lagu yang enggak perlu dilakukan. Tetapi orang yang hidup di dalam Kristus, hiduplah penuh pujian. Amin. Penuh penyembahan. Amin. Bersekutu. Itu identitas orang yang terus fokus kepada Kristus. Mulai sekarang saudara, ayo damai sejahtera sudah enggak punya, sukacita ya enggak ada, terus punyanya apa saudara? Terus kita kesini ini ngapain? Ya enggak apa-apa Pak, daripada nganggur di rumah Pak, minggu-minggu Pak, habis ini kan langsung ke PPJ cari makan. Kita harus memiliki itu identitas orang yang pengikut Kristus. Dia terpusat kepada Kristus. Amin saudara. Yang ketiga identitasnya apa? Tuh, Roma 12 ayat 10. Tuh. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Itu identitas orang yang ikut Kristus cuma itu, karena itu ajaran kasih. Amin. Tidak ada permusuhan. Wong itu perintah kok. Ini perintah. Nah kalau yang perintah aja
Tuhan Yesus saudara nggak mau lakukan, gimana kalau hanya diperintah hamba Tuhan, gembala ataupun hanya diaken? Ya nggak mungkin. Itu perintah. Karena itu yang harus kita bawa kemana-mana untuk supaya orang mengakui benar anak Tuhan itu ya. Dia memiliki kasih. Amin. Bukan kasihan, kasih. Kasihan orang di dunia banyak orang punya kasihan. Tetapi dia belum tentu memiliki kasih. Makanya itulah yang Paulus lakukan. Perubahan hidupnya di situ. Ya. Dia mampu mempertahankan dagingnya ini. Biarpun hancur, tetapi aku tetap mengasihi saudara-saudara seiman. Dia selalu pesan kan, kalau dia pamitan coba saudara baca di dalam seluruh tulisan ayat-ayat yang dibuat oleh Paulus. Belakang salamnya itu selalu gitu. Hendaklah engkau memberikan salam cium kasih kepada sesamamu, terutama sesamamu saudara seiman. Itu perintah. Saya setiap baca ayat apa kitab-kitab selalu dia bunyinya begitu. Pamitan dari manapun dia ngomong gitu. Diingatkan terus. Karena itu identitas anak-anak Tuhan. Amin saudara. Saudara mulai hari ini ayo. Tunjukkan identitas saudara di dunia ini. Amin. Rumah tangga saudara, tetangga saudara akan mengakui. Hebat anak Tuhan itu ya. Hidupnya tidak pernah cekcok. Ya. Suami istri selalu hidupnya mesra. Ya boleh saja cekcok tapi jangan nemen-nemen gitu. Sampai piring terbuang, wah, wajan terbuang, wah, ngeri gitu kan. Wah, akhirnya orang tetangga ngomong gini, Kristen capopo gitu. Minggu nyanyi itu nama Kristen tomat itu. Berangkat tobat pulang kumat. Itu Kristen tomat. Berangkat gerejanya kan bertobat, pulang kumat. Besok gitu lagi, tobat pulang kumat. Mulai sekarang ayo. Kita jangan mempermalukan Kristus yang ada dalam hidup kita. Kalau kita fokus kepada Tuhan, kita fokus kepada Kristus, yakinlah. Orang enggak usah saudara khotbahi, enggak usah ngelihat kehidupan saudara dia orang gini. Enak ya Mia, jadi orang Kristen itu ya enak nyanyi terus ya, terus memberikan kasih ya, jadi berkat buat orang lain, ora pelit gitu. Orang Kristen masih pelit gitu kan. Ada orang sudah gemper gini gitu kan, nengone pinggir mobil kasih Pancasila. Loh, kok Pancasila dikasih? Kecuali yang sehat, saudara mendidik dia boleh motivasi itu. Kalau dia udah gini nih, udah gini, terus tangannya potol ini. Terus saudara seakan, alah nik fugitif juga bisa kaya, nggak usah dikasih. Loh, bukan itu di nik fugitif, itu bukan nik fugitif dia. Dia orang Indonesia ya dikasih, jangan kamu kasih Pancasila. Pancasila terus, karena saudara nggak mau ngasih, ini Pancasila lagi, udah nempel gitu, udah untuk makan, Pancasila, lalu dikasih lah coba, noceng, goceng kayak cemban kan, puji Tuhan jadi berkat, amin. Mulai sekarang, dia aja susahnya setengah mati loh saudara, nah saudara ngitungnya kan lebih tinggi dari itulah. Mulai sekarang ayo kita tunjukkan bahwa saudara warga kerajaan Allah, saudara hidup dalam kendali Kristus. Amin saudara, saudara bukan pemegang kendali. Ketika saudara masuk Batra, yang menjadi kendali siapa? Kristus. Kristus yang pegang kendali. Identitas saudara, saudara harus tunjukkan bahwa aku punya komandan, aku punya pimpinan, aku punya kendali. Siapa? Kristus. Makanya apa? Dalam diriku hanya terpancar Kristus. Hidupku bukanlah aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Ayo mulai sekarang kita belajar itu saudara. Itu identitas. Yang kedua, apa? Yang pertama identitas, yang kedua apa? Ini.
orang yang fokus kepada Kristus, maka cara hidup baru melayani pemurnian lewat proses. Saudara nggak bisa langsung tiba-tiba, saudara. Paulus pun juga ngalami apa? Proses. Hidup dalam Kristus tidak bisa, saudara akan seperti instan. Saudara akan kabur lagi pasti. Ketika saudara diproses, saudara akan kebal dengan proses itu. Makanya mulai sekarang hidup kita harus mindset kita dirubah. Coba di dalam Kisah Rasul 9 ayat 15-16. Tetapi firman Tuhan padanya, pergilah sebab orang itu adalah alat. Dia waktu ngomong sama siapa ini? Ini firman ini ngomong sama siapa? Sama Ananias. Saudara dibaca lagi supaya ngerti konteksnya. Jadi saya setiap membaca firman ini saya nggak mau cerita teks, saudara. Tapi saudara tak ceritakan atasnya supaya saudara ngerti. Ini ngomong sama siapa sih firman Tuhan ini? Nyanya itu Ananias, pergi. Loh saudara mikir Ananias manusia seperti biasa loh. Lah dia ngerti bahwa Paulus itu sudah bantenin orang Kristen banyak. Terus habis itu Ananias diperintah, kamu datang ke sana. Ke Simon penyamak kulit. Itu ada orang yang menjadi alatku. Kamu tumpangi tangan supaya matanya bisa melihat. Kalau saudara diperintah Tuhan gitu, wani Tuhan. Oh dia habis bantenin orang, masa saya datang ke sana. Ananias nurut. Karena apa? Itu firman, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Allah yang memilih dia untuk memberitakan namaku. Bukan namamu ya Ananias. Namaku, kamu cuma jadi alatku. Namaku. Kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Nah, aku sendiri, ini Allah yang ngomong sama Ananias. Akan menunjukkan kepadanya, bukan kepadamu Ananias. Kamu tugasmu cuma mencelikkan matanya saja sebagai alatku. Betapa banyak penderitaannya yang harus ia tanggung oleh karena nama. Jadi walaupun saudara memegang Kristus, saudara tidak menjadi orang yang fine, happy, aku kan ikut Tuhan, pasti diberkati. Kan gitu kan maunya, nggak pakai proses. Seneng kan saudara yang gitu kan? Anak Tuhan kan maunya gitu kan? Pragmatis kan? Yang praktis-praktis kan? Yang enak-enak saja kan? Bener enggak? Halo, yang bener lah, jangan munafik. Anak Tuhan aja sering nengkingi masalah kok. Mau hujan ke gereja ya ditengking hujan. Dalam nama Tuhan Yesus hujan, pindah ke Dayakolot. Loh Dayakolot sudah banjir kok saudara tengking. Sering enggak saudara seperti itu? Harusnya kalau orang sudah fokus kepada Kristus, doanya bukan gitu. Tuhan, aku rindu akan jamahan dan lawatanmu. Dan ini adalah sabatmu. Aku tidak peduli Tuhan, yang penting aku mau datang ke rumahmu. Untuk bersekutu, memuji, memuliakan namamu. Dan lawat aku. Supaya aku merasakan hadiratmu. Itu baru anak gini. Orang hujan ditengkingi. Semua ditengkingi supaya saudara nyaman terus. Saudara bikin susah orang. Dayakolot banjir kok saudara pindahkan ke. Makanya anak Tuhan nggak sadar kalau kadang-kadang jadi dukun. Ayo, sering nggak saudara nengkingi musuh saudara? Sering nggak? Orang yang satu kantor atau satu gereja yang jengkelin, yang Tuhan berikan dia kelembutan Tuhan, Tuhan berikan dia kesabaran Tuhan, berikan dia Tuhan supaya tidak nyebelin kepadaku. Ya Tuhan ngomong gini, bukan itu yang aku mau, tetapi yang akan kuubah kamu. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita suka nengking orang yang berubah, kitanya enggak berubah, itu egois. Saya ini sudah kebal dengan namanya anggota saudara, anak buah. Aku ini kan sudah pernah jadi tentara, bintang 2 anak buah saya banyak. Gampang nek mimpin tentara itu given, tak suruh A, B, B, C, jungkir, lari-lari, apapun dia gampang. Tapi ketika saya jadi direktur suatu perusahaan, pusing kepala saya menghadapi GM, manajer, asisten, legal, HRD. Wah, orang sipil nggak bisa dibikin gini saudara. Lah aku berdoa,
Tuhan ubahkan supaya mereka loyal semua sama aku ya. Tuhan ya. Tuhan ngomong, enggak. Kamu ganti sweet kamu. Saklar kamu bukan di situ. Kamu harus ganti, kamu mengerti orang lain. Ceklek. Dia enggak berubah, yang berubah harus saya. Oh caranya ngene ya Tuhan ya. Kamu harus mulai mendekatkan dia. Bukan cara pendekatan militer, tetapi pendekatan sosial. Kelemah lembutan, diajak ngomong. Amin. Masih ada yang jengkelin orang enggak, saudara? Halo? Bu-ibu itu biasanya. WL juga sering. Aku enggak mau jadi WL, kenapa? Si ngeri, enggak pernah ngangkat. Aku enggak mau tuh. Enggak mau aku untuk WL sama dia. Suaranya minir. Loh saudara itu tuh gimana? Hidup mau diproses, tetapi ketika saudara dihadapkan dengan proses itu sendiri, saudara lari. Bagaimana saudara mau instan dengan Kristus? Tidak bisa seperti itu. Amin. Saudara adalah berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Contohnya gampang. Saudara tahu bambu? Satu batang berapa harganya bambu? Paling cam goceng 15.000. Bener enggak? Bener enggak? Wis rasa ngomong perumpamaan emas lah, terlalu sulit prosesnya. Bambu sajalah. Nek kamu beli bambu betung yang satu lonjol 15.000, 20.000. Tapi ketika itu diproses, disisik jadi kipas. Ya satu kipas harganya 15.000, bisa jadi 100 kipas. Itu baru kipas yang untuk sate. Nah coba kalau kipasnya untuk Kaisar Ming karena itu satu bisa miliaran. Saudara bambu atau kipas? Ya saudara kalau mau jadi bambu ya sudah bambu saja buat tiang-tiang itu aja. Enggak bernilai. Karena saudara enggak mau diproses untuk meningkatkan kapasitas saudara. Anak sekolah juga gitu, saudara mau SMP terus atau SD terus. Ya sudah kalau cuma SD terus ya 1 tambah 1 tambah 2. Wis enggak akan ketemu kalkulus, enggak pernah ketemu Bernoulli, enggak pernah ketemu Laplace, enggak pernah ketemu Newton, enggak pernah ketemu apa-apa. Ya saya di situ aja tapi. Hidup ikut Kristus ya diproses, amin. Enggak bisa saudara. Aku ini sudah kenyang, orang jengkelin saya udah kenyang. Lama-lama bodoh amat kamu sudah gitu aja lah. Akhirnya kita kadang Tuhan, ampuni ya Tuhan. Beri aku kemampuan, beri aku kekuatan. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Amin. Jadi kalau saudara sekarang masih marah-marah dengan ayam dan kambing, saudara salah. Karena firman-Nya bukan manusia ditajamkan oleh kambing, tapi manusia ditajamkan oleh sesamanya. Saudara boleh ada orang jengkel, doakan Tuhan, mampukan aku menghadapi dia Tuhan, supaya aku punya kerendahan hati. Amin. Supaya aku punya kesabaran untuk cakap menanggungnya. Loh, saya tanya dulu, Musa itu loh diutus bangsa, mengeluarkan bangsa Israel. Yang dirubah itu Musa atau Firaun? Firaun enggak dirubah saudara. Padahal Musa itu diperintah langsung sama Tuhan. Keluarkan bangsaku menuju ke tanah perjanjian. Sing bebal sapa? Sing bebal siapa? Firaun. Apakah Musa enggak protes sama Tuhan? Tuhan ini gimana sih? Udah nyuruh aku, tak pikir mulus. Tak pikir lancar. Lah tadi itu kan, dia akan mengalami aniaya demi namaku. Makanya Firaun dibebalkan karena demi supaya dia mengakui bahwa di tengah-tengah bangsa Israel ada Allah. Allah yang berkuasa, yang menuntun dia dengan tangan yang teracung dan lengan yang kuat. Dan itu Allahnya bangsa Israel. Dia kepengen juga diakui. Amin. Allah kita itu pengen juga dipromosikan sama saudara dan saya. Amin. Bukan saudara yang diakui, tapi Allah kita yang diakui. Jadi ketika dia memberikan hambatan-hambatan, tetapi dia juga memberikan jalan keluar. Dan orang akan mengakui Allah kita luar biasa. Itu baru benar saudara.
Orang Musa yang keras kepala aja bisa jadi lembut gitu kok. Musa itu keras kepala atau lembut? Halo? Keras kepala. Awalnya lihat itu waktu berkelahi orang Mesir sama orang Israel, semen itu orang Mesir, disemen. Sama Musa dimasukkan semen. Itu enggak keras. Tetapi ketika dia tahu bahwa Allah yang manusia, dia menjadi lembut. Bahkan dia berani mempertaklukkan dirinya. Tuhan, jangan kau hapuskan umatmu ini. Namaku saja engkau cabut dari kitab kehidupan. Karena aku malu. Jangan sampai orang-orang Mesir mengatakan Allahnya enggak bisa nuntun ke sana. Maka dihabiskan di tengah jalan. Dia, aku malu Tuhan, aku malu. Biar aku saja yang dihapus namaku di kitab kehidupan. Jangan umatmu yang sudah engkau terlanjur engkau bawa keluar. Hebat enggak Musa? Padahal dari latar belakang orang yang kerasnya semua. Tapi ketika dia tertuju kepada Tuhan, dia punya kelembutan. Dia punya yang namanya konsekuensi sebagai pemimpin. Amin. Anak Tuhan juga gitu, enggak boleh lari dari kenyataan. Proses tetap akan berjalan, tetapi engkau akan mengalami yang namanya perubahan. Coba lihat perubahannya apa Paulus. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 23. Nih, ini perubahannya lihat. Mengubah cara hidupnya yang lama. Lihat. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Ya toh? Kalau kami dimaki, kami maki lagi. Ya toh? Kami apa? Memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan hebat enggak perubahannya Paulus? Hebat enggak? Paulus manusia biasa loh saudara. Yang tadinya kerasnya setengah mati. Tetapi dia bisa berubah seperti itu. Nah saudara kira-kira iso enggak itu? Ngomong sama sebelahnya. Iso enggak? Mati aku katanya. Mati katanya. Marah sama buren sama pembantu membabi buta. Ini goblok kamu. Pembantunya menjawab, ya aku pinternya, aku tidur sama om, bukan sama kamar sini. Ya namanya, ya saya pembantu ya sampai setingkat ini. Amin. Sopir angkot maki, jawab ya aku pinter, saya nyoper mobil bapak nyoper sini katanya. Ya namanya angkot. Di Indonesia apalagi? Oh, di Indonesia tuh asal bisa nyetir aja lisensi keluar. Coba kalau di luar negeri sana, enggak bisa. Sini yang tadinya biasa macul, terus les nyopir, besok ke polisi keluar SIM-nya. Dia enggak ngerti apa-apa. Beda kalau di Australia, di anak saya itu enggak bisa. Udah dapat SIM belum, Dik? Belum, Pi. Susah, Pi. Sini SIM, Pi. Enggak gampang. Orang di sana babat rumput gini harus ada legalitasnya, harus enggak langsung gendong. Wah bisa saudara. Saya dulu mau ikut anak saya di sini. Dek, aku ini pinter loh, papi ini pinter babat rumput. Boleh enggak aku tak buka untuk jasa babat rumput? Enggak ada yang nyewa papi. Karena orang sini kalau papi enggak nunjukkan sertifikatnya, enggak akan mau. Di sana itu antara pasar dengan penjual itu imbang. Kalau di Indonesia kan enggak. Asal kamu bisa nyetir, makanya itu lihat kalau nyetir kan kadang-kadang pantatnya miring gitu masih di tengah jalan ya kan, berhenti hanya gara-gara 2.000, jengkelin orang. Nah kalau saudara marah terus sama dia, ya saudara yang stres. Wes maklum saja gitu loh. Amin saudara? Bisa saudara melakukan itu? Ayo saudara. Kalau dimaki memberkati, kalau dianiaya kami sabar, kalau difitnah kami menjawab dengan ramah. Iso saudara mengalami perubahan itu, proses itu? Ayo, nanti habis ini kita berdoa. Berikan aku kekuatan, kemampuan untuk cakap menanggungnya. Keluar dari sini kamu di depan Hasan Sadikin. Sudah ada angkot yang menunggu saudara dan jengkelin. Dijamin.
Kalau enggak di situ nanti di depannya SPBU itu dijamin. Habis itu dihadang lagi di depan PPJ, dijamin saudara. Jadi sudah 3 tempat saudara kena barrier itu. Di hati kamu mikir, kalau gini bisa gila kita ini. Saudara jangan sampai gila, amin. Karena ada Kristus dalam hidup saudara. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini aku dicobai, haleluya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Puji Tuhan, hari ini aku melakukan firman. Hari ini aku belajar melakukan firman. Haleluya. Amin. Wangel ini, wangel, susah pokoknya. Tapi saudara harus bisa. Karena ada Kristus dalam hidupnya. Bersukacitalah, bergembira, melayani dengan kudus, punya identitas baru. Amin. Mau diproses dalam hidup kita. Amin. Prosesnya lewat apa? Step by step. Saudara akan sempurna, makin sempurna. Dan saudara akan masuk ke dalam kesempurnaan. Yang ketiga, Nek. Talah 1 menit dikit. Ijo-ijo tuh. Nih, yang ketiga. Hidup apa? Oleh iman. Tadi dikatakan Paulus kan, hidupku sekarang hidup oleh iman. Sekalipun aku hidup dalam daging. Makanya coba saudara baca dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Nih, sebab itu kami tidak tawar hati. Dia tidak tawar hati saudara. Karena tujuan dia adalah pertandingan iman. Tubuhnya sudah remuk wes. Untuk apa saya mempertahankan tubuhku? Enggak penting. Merubah pikiran mindset saya, enggak penting. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Wes lemah. Namun manusia batiniah kami dibaharui sehari ke sehari. Saudara di sini banyak kan golongan-golongan milenial. Tetapi juga ada golongan kolonial. Ayo mana kolonial? Yang gocap ke atas kan kolonial. Zaman Belanda. Zaman reformasi kolonial itu. Tetapi saudara yang kolonial, saudara nggak usah takut karena ada Kristus dalam hidup kita. Kita diperbarui bukan karena fisiknya, bukan yang lahiriah, tetapi roh yang ada dalam hidup kita. Jiwa kita ini loh saudara yang diperbarui makin kuat. Jangan mempertahankan daging. Ujung-ujungnya juga pasti kemana? Nanarwana. Tetapi bagaimana saudara itu diperbaharui? Naik, lagi, mana? Terus. Mana tadi firmannya tadi? Nah, naik. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Jadi dianggap oleh Paulus itu daging ini penderitaan ringan. Bagaimana kita meresponi saja kok sesungguhnya. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Naik. Sebab kami tidak memperhatikan yang daging-daging sudah enggak diperhatikan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Makanya apa yang dikatakan iman. Iman adalah segala sesuatu, dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Tetapi bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tidak kelihatan tapi kita harapkan. Yang apa yang tidak kelihatan itu? Surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu enggak kelihatan. Tapi itu yang kita harapkan. Amin. Kalau yang kelihatan sate Senayan, orang usah berdoa, duduk aja sana pasti dapat kamu. Dimsum 9 naga, orang usah berdoa, Tuhan lindungi aku di 9 naga. Ya pasti datang kamu di sana. Kelihatan kok. Tetapi yang tidak kelihatan, itulah yang harus kita harapkan. Hidup kita hidup oleh karena iman. Mari pemain musik maju ke depan. Oke saudara, hari ini ayo kita hidup tertuju kepada Kristus. Biarlah yang di dunia ini kita minta kekuatan kepada Tuhan. Supaya kita cakap menanggungnya. Dan kita semua mampu menyelesaikannya. Sampai garis akhir. Mari kita bangkit berdiri saudara.
Bapa, aku mengasihimu. Yes Lord. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Bapa, aku mengasihimu. Yesus, haleluya. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Kami yang Ada di sini, masuk hadirat-Mu yang suci, haleluya. Berhiasan kekudusan dan jubah pujian, kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya, haleluya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Saudara-saudara, saya mengingat saudara, ada slide saya satu yang belum saya keluarkan. Ada yang namanya state legal. Bisa ditampilkan saudara. Ini salah satu contoh konkret saudara, bahwa hidup tanpa proses, maka dia jatuh. Ditampilkan, ada fotonya, dan ini saya cari di Google dan itu ketemu saudara. Seorang misionaris dari Colorado, ini saudara, Tim Street. Ini pendeta saudara, pelayanan 37 tahun. Tetapi ada kekecewaan dengan Tuhan. Dia kecewa dengan organisasi itu. Dia kecewa dengan pelayanannya. Dan dia merasakan tidak ada namanya zaman supranatural dalam hidupnya. Akhirnya apa saudara? Dia menulis sebuah buku. Yang namanya Goodbye Yesus. Saudara tahu. 420 halaman saudara. Tapi saudara tidak perlu baca itu. Saudara bisa baca pendahuluannya saja. Betapa sedihnya seorang yang hebat saudara. Tapi dia menulis Goodbye Yesus. Mengapa saudara? Ada kekecewaan dalam hidupnya. Banyak anak-anak Tuhan yang kecewa dengan Tuhan. Karena dia mengasihi dirinya sendiri. Tuhan, aku kenapa tidak kaya? Karena aku ikut Engkau sudah berapa tahun. Tuhan, kenapa masih ada orang yang membenciku? Padahal aku sudah ikut Engkau berapa tahun. Saudara-saudara, kekecewaan saudara tidak bisa disamakan dengan kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan tidak tergantikan oleh apapun. Hadapi saudara proses di dalam dunia ini. Bersama Yesus engkau bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Saudara harus mampu melakukan itu. Karena dia sendiri yang berfirman. Bersama Tuhan. Aku akan lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Daud diproses. Yusuf diproses. Daniel diproses saudara. Semua mengalami proses untuk menuju ke kesempurnaan. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Mampukan kami Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Kau Allah yang baik Tuhan. Allah yang berkuasa.
Allah yang mulia, Allah yang sanggup mengerjakan segala sesuatu yang kami tidak mampu. Tuhan. Terima kasih ya. Berkati hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman ini Tuhan. Supaya mereka mampu dan cakap menanggungnya Tuhan. Lindungi dan bentengi dia Tuhan setiap waktu. Hiburkan dia Tuhan, karena itu janji-Mu Engkau utus seorang penolong yang akan menghibur hidup kami. Yang susah dihiburkan. Memiliki sukacita surgawi. Terima kasih ya Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan semua anak-anak-Mu. Supaya bait Allah yang ada di mana anak-Mu bisa memuliakan nama-Mu dengan leluasa Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan kepada Paulus, justru dalam kelemahanku lah, maka kuasa-Mu makin sempurna. Sekalipun badan kami mulai keropos, tetapi jiwaku tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Hosana. Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hati yang suci. Di hati yang suci. Di hati yang suci. Kita tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat, damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang ada dan manis menyertai setiap kita semua. Mulai daripada siang hari yang indah ini, sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan, Amin. Terima kasih.